Shalom adik-adik, apa kabar semua? Pastinya hari ini kalian dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita adik-adik. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita mau memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang ada di rumah bisa memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Buat adik-adik yang baru bergabung, ayo kita memuji nama Tuhan. Sebab hari ini hari yang bahagia, hari yang dijadikan Tuhan untuk kita datang ke dalam rumah Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya ya adik-adik. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorong untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorong untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau teruskan pujian kita, Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Biarlah sungai sukacita Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerasanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Ajari kami duduk diam saat firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Christine ingin mengajak adik-adik bersama untuk kita belum mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan di mana sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus ya untuk menebus seluruh dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia untuk mengorbankan dirinya, menebus setiap dosa kita. Apakah Tuhan Yesus bersalah? Tidak, Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak, Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali. Tetapi karena cintanya Tuhan Yesus, karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada Kak Christine, kepada adik-adik yang di rumah, sehingga Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menghapus setiap dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, begitu mengasihinya Tuhan Yesus terhadap kita, ya. Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita semua. Hari ini cerita firman Tuhan Christine akan ceritakan kepada adik-adik terambil dari Lukas pasalnya yang ke-22, Lukas 22 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-23. Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-23. Nah, dalam kisah ini diceritakan, kisah ini merupakan kisah sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, dikatakan di sini ketika waktu itu ada perayaan Paskah. Jadi perayaan Paskah ini merupakan perayaan peringatan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, pada waktu itu diperingati sebagai Hari Raya Paskah, hari pembebasan bangsa Israel, dan diperingati selama 7 hari dengan cara orang-orang memakan roti tidak beragi. Nah, demikian juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga akan merayakan Paskah.
ya. Kemudian di hari pertama pada saat mau merayakan hari Paskah, Tuhan Yesus menyuruh muridnya, ya dikatakan di sini muridnya yang bernama Petrus dan Yohanes, Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka pergi ya untuk menyiapkan perjamuan makan Paskah. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus pergi ke kota. Ya, mereka dengar perintahnya Tuhan Yesus. Perintahnya apa? Petrus dan Yohanes disuruh pergi ke kota. Di sana mereka harus mengikuti orang yang sedang membawa kendi. Ya, ikuti dia sampai dia menuju suatu rumah. Nah, kemudian ketika mereka sudah bertemu dengan tuan rumah di sana, mereka harus menyampaikan nih, Petrus dan Bapak Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus ini harus menyampaikan di mana mereka harus menyiapkan tempat untuk perjamuan Paskah, ya seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, ternyata pemilik rumah ini mengatakan, atau si tuan rumah ini mengatakan bahwa di ruang atas sudah dipersiapkan untuk Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan makan Paskah. Adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan Paskah, ya perjamuan makan, jamuan malam. Nah, untuk memperingati hari raya Paskah. Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam ini, mereka makan Paskah ini, disitulah Tuhan Yesus akan memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa nantinya Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Ya, sebelumnya murid-muridnya tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus akan memberitahukan hal ini adik-adik semua. Nah, jadi pada saat perjamuan malam ini atau mereka makan Paskah ini, Tuhan Yesus membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya dan juga mereka bersama-sama minum anggur. Nah, adik-adik, sampai sekarang pun ya perjamuan ini juga dilakukan di gereja-gereja kita sekarang. Tetapi perjamuan ini dinamakan perjamuan kudus. Tetapi yang bisa mengikutinya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, adik-adik semua. Jadi kamu bisa tanya sama mama, papa, apakah mama, papa sudah dibaptis atau sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Berarti mama, papa sudah mengikuti perjamuan kudus. Nah, adik-adik mungkin saat ini adik-adik belum mengikuti di gereja yang namanya perjamuan kudus. Tapi ketika nanti adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, ya, maka adik-adik boleh mengikuti perjamuan kudus. Nah, di perjamuan kudus ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya. Kenapa sih dibagikan roti? Nah, Tuhan Yesus ingin ketika murid-muridnya memakan roti ataupun ketika kita ya sebagai anak-anak Tuhan pada saat perjamuan kudus memakan roti ini, mengingat bagaimana tubuh Tuhan Yesus, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus ya kepada manusia, bagaimana tubuhnya terluka, tubuhnya Tuhan Yesus diserahkan. Nah, itu sebagai korban penghapusan dosa ya bagi kita semua. Dan kemudian pada saat perjamuan malam ini Tuhan Yesus juga membagi-bagikan anggur kepada murid-muridnya. Nah, pada saat ini pun kita juga ketika perjamuan kudus juga meminum anggur. Tandanya apa sih Kak Christine? Tandanya ini bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada setiap muridnya dan juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa darahnya ini, darah Tuhan Yesus sudah tercurah untuk mengampuni setiap dosa manusia. Nah, adik-adik,
begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika adik-adik mendengar cerita ini, perjamuan makan Paskah ini, kita pun sampai sekarang memperingatinya. Ya, kita memperingatinya sebagai perjamuan kudus. Bagaimana mengingat pengorbanan Tuhan Yesus untuk menghapus setiap dosa-dosa kita. Adik-adik selalu ingat ya, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya karena kasihnya, karena sayangnya kepada kita. Apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, berkorban untuk kita. Kasihilah Tuhan, sayangilah Tuhan, taatlah kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita dengan cara menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang Kak Christine akan bacakan ayat firman Tuhan untuk ayat hafalan ya pada hari ini, untuk kita sama-sama mengingat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita buka sama-sama yuk di Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-28 ya. Kita akan baca di Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28a. Silakan bacakan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 9 ayat 28. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan. Mari kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bagaimana Tuhan sudah mengorbankan diri mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami semua, di mana Tuhan sudah mengorbankan diri untuk menebus dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk taat kepada Engkau, dan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mau memberikan persembahan. Ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita berdoa dan bernyanyi buat Tuhan. Iya ada lagunya ya. Pakai lagu. Magres enggak?
Berarti nggak usah ya? Udah banyak ini ya? Iya, udah banyak ini ya? Iya. Baik adik-adik, kita mau nutup ibadah kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di ibadah ini. Biarlah sukacita-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.